Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi dalam pembelajaran IPA. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Terima kasih. Teman-teman, coba perhatikan video berikut ini. Nah, di video tersebut terlihat ada mobil yang sedang bergerak. Nah, apa sih yang menyebabkan mobil atau benda-benda yang lainnya itu dapat bergerak? Apa yang terjadi pada penumpang mobil jika mobil tiba-tiba direm? Dan apa yang terjadi jika mobil tiba-tiba digas? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi tentang gaya dan hukum Newton. Materi IPA kelas 8. Kita mulai dari pengertian gaya. Apakah gaya itu seperti ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya itu berbeda dengan pengertian dalam IPA. Dalam IPA, gaya yang dimaksud itu adalah tarikan atau dorongan. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Dua anak sedang menarik dan mendorong sebuah peti. Nah, artinya di sini bahwa dua anak tersebut sedang memberikan sebuah gaya pada peti ini. Nah, selain pengertian gaya, kita juga harus mengetahui lambang gaya. Lambang gaya itu dilambangkan dengan F dari kata force, kemudian satuannya Newton, dan alat ukurnya adalah neraca pegas. Oke, kita lanjut ya. Pengaruh gaya pada benda. Pengaruh gaya pada benda itu ada 3. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Dan gaya dapat mengubah kecepatan benda. Penjelasannya seperti ini. Bahwa gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Misalnya ketika kita bermain plastisin atau membuat adonan kue, itu sebenarnya kita memberikan gaya ya pada plastisin atau adonan kue sehingga dapat membuat bentuk plastisin atau adonan kue itu berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Misalnya seseorang sedang menarik timba ya yang berisi air ke bawah, tapi ternyata timba yang berisi air itu arahnya jadi ke atas. Nah, dengan demikian gaya dapat mengubah arah benda. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Semakin cepat kamu mengayuh sepeda, maka semakin pula besar kecepatan dari sepeda tersebut. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis atau macam-macam gaya. Gaya itu dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dinamakan gaya sentuh karena ada kontak langsung antara gaya dengan benda yang dikenainya. Contoh gaya sentuh misalnya gaya otot, kemudian gaya pegas, dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh itu adalah gaya yang timbul meskipun tidak ada kontak langsung antara gaya dengan benda yang dikenainya. Contohnya ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Baik, kita lanjut ke resultan gaya. Nah, sebelum membahas tentang hukum Newton, kita harus paham dulu nih mengenai resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Nah, ketika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda dan memiliki arah yang sama atau segaris, maka gaya tersebut dapat diganti dengan gaya yang lain yang besarnya sama dengan penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini untuk gaya-gaya yang searah ya. Nah, kita akan bahas nih tentang resultan gaya, yaitu gaya yang searah. Jadi dikatakan bahwa gaya searah itu sifatnya saling menguatkan ya. Sehingga untuk mencari gaya totalnya atau gaya penggantinya yaitu dengan cara menjumlahkan F1 ditambah F2. Kalau gaya yang searah 2, kalau banyak berarti sampai Fn, seperti itu. Kemudian gaya untuk gaya yang tidak searah, misalnya dua orang sedang main tarik tambang. Maka di sini untuk mencari resultan gayanya adalah dengan mengurangi gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil.
Oke, kita lanjut ke hukum Newton. Seorang fisikawan yang bernama Sir Isaac Newton menemukan ya hukum Newton. Oleh karena itu dinamakan Newton sesuai dengan penemunya. Hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita hukum 1 Newton. Bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi intinya, ketika resultan gaya sama dengan 0, maka hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, benda akan diam, atau benda akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, hukum 1 Newton ini dikenal dengan sebagai hukum inersia atau kelembaman. Inersia itu artinya kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk diam, sementara itu benda yang bergerak akan cenderung untuk bergerak. Peristiwa ini dapat kita rasakan ketika sedang naik mobil atau bis ya. Tiba-tiba misalnya supir mengerem secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Sebaliknya ketika digas secara mendadak ya, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Nah, dari konsep hukum 1 Newton ini, maka lahirlah ide pembuatan sabuk pengaman. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini terjadi ketika resultan gayanya tidak sama dengan 0. Ya, maka ketika resultan gayanya tidak sama dengan 0, maka akan terjadi yang namanya percepatan ya. Yang mana percepatan yang dialami suatu benda tersebut sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Untuk memahami hukum 2 Newton ini, kalian harus memperhatikan ilustrasi berikut ini ya. Ini ada 3 keadaan ya. Yang satu membawa troli tanpa massa, yang kedua membawa troli dengan massa, kemudian yang ketiga membawa troli dengan massa tetapi gaya yang berbeda. Nah, kita fokus 1 dan 2. Mana yang lebih cepat kira-kira, keadaan 1 atau keadaan 2? Tentu saja keadaan 1, karena di keadaan 1 tidak ada massanya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilustrasi 1 dan 2 ini membuktikan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya bahwa semakin besar massa bendanya, maka percepatannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil massanya, maka percepatannya semakin besar. Nah, seperti ini hubungannya. Kemudian kita lihat ilustrasi 2 dan 3 ya. Mana yang lebih cepat? Ya, tentu saja ilustrasi 3 ya. Karena didorong dengan gaya yang lebih besar ya. Dengan demikian, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin cepat pula percepatannya. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang bekerja, maka percepatannya juga semakin kecil. Sehingga secara matematis hukum 2 Newton dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah resultan gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Bunyinya, jika suatu gaya aksi diberikan kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Hukum 3 Newton ini secara matematis dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Dan hukum 3 Newton ini berlaku jika yang pertama gayanya sama besar, kemudian gayanya berlawanan arah, dan yang ketiga terjadi pada 2 objek atau benda yang saling berinteraksi. Contohnya di sini ketika kita sedang berjalan, itu sebenarnya ada interaksi antara kaki kita dengan lantai. Kaki memberikan gaya aksi sementara lantai memberikan gaya reaksi. Atau pada roket ya, roket terbang di sini juga terjadi hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Nah, demikian pembahasan mengenai gaya dan hukum Newton. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum ditutup ya, jangan lupa like dan subscribe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.